Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Dalam riuhnya dunia, di antara kesibukan manusia mengejar rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan satu rahasia keberkahan dalam sebuah ibadah ringan namun penuh limpahan balasan. Sholat duha. Ia adalah sholat para pencari berkah, penghapus dosa, dan pembuka pintu langit untuk rezeki yang tak terhingga. Bukan hanya ibadah sunnah, sholat duha adalah salah satu tanda kecintaan Allah kepada hambanya yang menjaga hubungan dengannya di waktu-waktu yang dilalaikan banyak manusia. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari telah naik setinggi tombak sekitar 15 menit setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zawal atau tengah hari. Waktu ini disebut dalam Al-Quran demi waktu duha dan demi malam apabila sunyi senyap. Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 1-2. Ada beberapa keutamaan sholat duha. Yang pertama, bisa menjadi pengganti sedekah untuk seluruh sendi tubuh. Di setiap pagi, setiap sendi dari tubuh salah seseorang di antara kalian memiliki kewajiban sedekah. Dan 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Yang kedua, pintu rezeki terbuka. Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1289, Tirmizi nomor 475, dan Hasan li ghairihi. Yang ketiga, menghapus dosa-dosa. Barang siapa menjaga sholat duha, niscaya dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 475, Hasan li ghairihi. Kemudian waktu pelaksanaan sholat duha, di awal duha kurang lebih 15-20 menit setelah matahari terbit, dan di akhir duha kurang lebih 10 menit sebelum duhur. Adapun jumlah rakaat sholat duha paling minimal 2 rakaat, umumnya 4 atau 8 rakaat, dan maksimal untuk melakukan sholat duha adalah 12 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha sebanyak 8 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1176 dan hadis Muslim nomor 336. Tiap 2 rakaat 1 salam. Bacaan surat disunahkan Asy-Syams dan Ad-Duha. Rakaat pertama baca Asy-Syams, rakaat kedua baca Ad-Duha. Imam Nawawi berkata, sholat duha termasuk sholat sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, saya tidak akan meninggalkannya karena saya mendengar hadis-hadis tentang keutamaannya. Kemudian ada beberapa teladan dari salafus soleh. Yang pertama, Imam Abu Hanifah selalu sholat duha di masjid. Yang kedua, Ibnu Qayyim, sholat duha adalah kebiasaan orang-orang mulia. Dan yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz tidak pernah meninggalkan duha meski dalam kesibukan pemerintahan. Kemudian dampak spiritual dan psikologi yang didapat ketika sholat duha adalah ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan rasa syukur. Ada beberapa tips agar bisa konsisten menjalankan sholat duha. Yang pertama, bangun pagi dan jangan tidur setelah subuh. Dan yang kedua, tentukan waktu tetap untuk melaksanakan sholat duha. Dan yang ketiga, niatkan meraih cinta Allah. Dan yang keempat, baca keutamaannya secara rutin. Karena jika kita tahu keutamaan sholat duha, maka kita akan menjadi semangat untuk melakukan sholat duhanya. Bayangkan jika setiap pagi Anda tidak hanya membuka pintu rumah, tetapi juga membuka pintu langit. Dengan 2 rakaat Allah cukupkan kebutuhan Anda. Dengan 4 rakaat Allah angkat derajat Anda. Dan dengan 8 rakaat Allah jadikan Anda kekasihnya. Mari kita hidupkan kembali sunnah yang telah diterangi oleh Nabi dan diwarisi oleh para sholihin. Semoga kita semua bisa konsisten melakukan sholat duha. Dan semoga kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rizki yang melimpah, berkah dan barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.